Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadrianti dengan NIM G701241103 dari kelas C kelompok 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang validasi metode analisis, uji presisi dan akurasi pada penetapan kadar paracetamol menggunakan spektrofotometri UV Vis. Nah, jadi yang pertama itu apa itu presisi dalam analisis farmasi? Jadi presisi adalah tingkat kedekatan hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang terhadap sampel yang sama. Jika hasil pengukuran menunjukkan nilai yang hampir sama, maka metode tersebut memiliki presisi yang baik. Nah, sebagai contohnya, kadar paracetamol diukur sebanyak 3 kali dan diperoleh hasil 498 mg. Nah, 500 mg dan 501 mg dari hasil tersebut terlihat bahwa perbedaan kecil sehingga metode dianggap presisi. Nah, presisi dibagi menjadi dua jenis, yaitu intrahari dan intramedia precision. Nah, intrahari adalah pengukuran yang dilakukan pada hari yang sama menggunakan alat yang sama, analisis yang sama, dan kondisi yang sama. Tujuannya untuk mengetahui konsentrasi hasil dalam kondisi yang tetap. Sedangkan intramedia pressure adalah dilakukan pada kondisi yang berbeda, misalnya itu hari berbeda, analisis berbeda, atau alat berbeda. Tujuannya untuk mengetahui apakah metode tetap memberikan hasil yang konsisten walaupun terdapat perubahan kondisi. Nah, yang kedua itu bagaimana cara menghitung standar devisi atau SD dan persen RSD serta apa maknanya. Jadi standar devisi atau RSD digunakan untuk melihat seberapa besar penyerapan data terhadap nilai rata-ratanya. Semakin kecil nilai SD maka data semakin seragam. Sedangkan persen RSD digunakan untuk menunjukkan tingkat presisi metode dalam bentuk persen. Rumus persen RSD diperoleh dari SD dibagi rata-rata lalu dikali 100%. Sebagai contoh, jika hasil pengukuran adalah misalnya 498, 500, dan 502, maka diperoleh rata-rata sebesar 500 dan SD sebesar 2. Setelah dihitung, nilai persen RSD adalah 0,4%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa metode memiliki presisi yang baik karena umumnya syarat persen RSD adalah analisis farmasi adalah kurang dari atau sama dengan 2%. Jadi, semakin kecil nilai persen RSD, maka semakin baik presisi metode analisis tersebut. Nah, yang ketiga itu apa itu akurasi dan bagaimana metode recover digunakan. Akurasi adalah tingkat kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Akurasi menunjukkan apakah hasil analisis benar-benar sesuai dengan kadar yang sebenarnya ada dalam sampel. Salah satu cara menentukan akurasi adalah menggunakan metode standar adhesion atau recover. Nah, metode recovery dilakukan dengan cara menambahkan standar paracetamol ke dalam sampel, kemudian dianalisis kembali menggunakan spektrofotometri UV Vis. Nah, langkah pertama yaitu mengukur kadar sampel awal, setelah itu ditambahkan standar paracetamol dengan jumlah tertentu, kemudian larutan dianalisis kembali untuk mengetahui kadar total yang diperoleh. Jika hasil recovery mendekati 100%, maka metode dianggap akurat. Nah, yang keempat itu bagaimana cara menghitung persen recovery, dan contohnya nilai recovery dihitung menggunakan rumus kadar yang ditemukan dibagi kadar sebenarnya lalu dikali 100%. Sebagai contoh, sampel awal mengandung 100 mg paracetamol, kemudian ditambahkan standar sebanyak 50 mg sehingga kadar sebenarnya menjadi 150 mg. Setelah dianalisis diperoleh hasil 148 mg, maka persen recovery yang diperoleh adalah 98,67%. Hasil tersebut masih memenuhi syarat karena berada pada rentang 98 sampai 102%, sehingga metode dianggap akurat. Nah, jadi jika nilai recovery di luar rentang, maka jika terlalu rendah, kemungkinan terjadi kehilangan sampel atau kesalahan saat proses analisis. Nah, jika terlalu tinggi, kemungkinan terjadi interferensi atau kesalahan alat. Akibatnya metode dianggap kurang akurat dan hasil analisis menjadi tidak terpercaya. Nah, yang kelima itu mengapa presisi dan akurasi penting dalam validasi metode analisis. Nah, jadi presisi dan akurasi sangat penting karena menentukan kualitas hasil analisis obat. Jika hasil analisis kadar paracetamol tidak tepat, maka dosis obat yang diberikan kepada pasien juga bisa salah. Apabila kadar yang terukur terlalu rendah, pasien mungkin mendapatkan dosis yang kurang efektif. Sebaliknya, jika kadar terlalu tinggi, pasien dapat mengalami overdosis yang berbahaya bagi tubuh, terutama dapat menyebabkan kerusakan hati.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.